Baik, kita ke Prof. Kalau Prof melihatnya bagaimana? Salah satunya memberikan pakai stimulus ya, artinya sudah cukup atau akan ada dampak-dampak lainnya yang juga dirasakan? Ya, jadi sebenarnya saya berharap di pemerintahan itu ada ekonom-ekonom yang seperti Pak Derajat Wibowo ini, ya, karena sama harapan kita ya. Pak. Jadi mudah-mudahan Presiden Prabowo mendengar ini, karena begini, kita membutuhkan pemikir-pemikir yang jernih ya, dengan integritas yang tinggi. Tadi Pak Derajat, ini pandangan saya ya, yang belum tentu pandangan pemerintah, tetapi karena Pak Derajat di Menko Pangan, saya harap itu bisa diartikulasikan, dieksekusi di Kementerian Pangan. Ini sudah satu kontribusi yang besar. Jadi Mbak Stella dan yang lain-lain ini memang tahun 2025 ini tahun yang tadi disebut tahun perjuangan, tahun penuh tantangan, tahun penuh pergulatan. Ibarat kita naik kapal, ini kita berhadapan dengan angin haluan, bukan angin buritan. Kalau angin buritan kan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Tapi ini yang kita hadapi angin haluan. Bayangkan, upah minimum akan naik. Iya. Kemudian ada neoproteksionisme, ekspor import kita akan terganggu. Ada disrupsi rantai pasok. Kemudian dalam target pembangunan di APBN 2025, nilai tukar petani targetnya 115. Itu artinya produk-produk pertanian kita juga harganya harus naik. Sebab kalau tidak petani hidupnya akan stres ya. Karena menjadi petani tidak lagi menguntungkan. Iya. Nah kondisi ini di tengah-tengah konstelasi geopolitik yang bergejolak seperti ini membuat angka-angka target di APBN 2025 ini berat sekali. Itu sebabnya saya selalu mengatakan kalau ditanya pertumbuhan ekonomi 2025 berapa? Saya mengatakan 5% plus minus 2. Jadi ini lebih aman, plus minus 2. Karena berat sekali. Itu sebabnya saya benar-benar mendukung gagasan supaya ada kreativitas ya. Mencari langkah-langkah terobosan seperti yang dilakukan oleh Pak Zul ya di Menko Pangan. Ini penting sekali. Karena kalau yang tadi business as usual, pakai istilah almarhum Pak Sudomo dulu, nenek saya juga bisa. Ya kan? Jadi itu sebabnya kami mengharapkan sekali bahwa Pak Prabowo ini melahirkan ide dan langkah-langkah yang tepat ya. Karena apalagi kalau targetnya 8-9%. Iya. Ya. Ini kalau kita ngomong jujur, jangan-jangan ini hanya ya retorika atau malah ada yang menggunakan istilah sekarang omonomics. Ekonomi omong-omong gitu ya. Ini nggak boleh seperti itu. Jadi kita dukung betul pemerintahan Pak Prabowo ini. Artinya kalau Prof melihatnya 8-9% agak sulit, tapi kalau hampir 5% bisa? Ya, itu sebabnya 5% plus minus 2. Plus minus 2. Jadi maksimal 5,2%, seperti asumsi APBN 2025. Kalau terpeleset, terpelenting 4,8%. Jadi berat sekali. Angin haluan yang kita hadapi tahun depan ini berat sekali. Berat sekali Mas Derajat, 8-9% itu berat. Tadi kalau Prof bilangnya kan 5 plus 2 begitu ya. Iya, Bapak Presiden kita itu beliau tipe yang sangat suka challenge gitu. Jadi semakin berat challenge-nya berikut semakin semangat. Jadi ya memang tergantung pada tim beliau nanti bagaimana menerjemahkan apa yang beliau sampaikan untuk memperbaiki perekonomian kita untuk meningkatkan sampai ke 8% hitungan saya Prof Herm itu tahun 2025 kita harus tumbuh 5,9% supaya kita bisa dapat batu loncatan Mbak Yani. Nah, proyeksi hampir itu, semua ekonom itu cuma 5,1. Enggak, ini maksudnya sulit dong artinya Mas Derajat. Pak Derajat ini prakondisi. Simulasi, ya simulasinya ya. Nah, untuk itu ICOR itu yang sekarang 6,33 harus kita turunkan ya 5,33 atau 5,5. Atau kalau enggak kita harus ada tambahan APBN 300 triliun dari belanja yang sekarang 3.600. Nah, ini kan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi ya supaya bisa tercapai. Nah, itu bisa dikompensasi dengan itu tadi dengan insentif, market insentif ataupun dengan regulation insentif. Nah, bagaimana realnya? Ya ini tugas dari para pembantu Pak Prabowo untuk menerjemahkan apa yang sudah beliau sampaikan kan, misalkan beliau sangat concern terhadap kesejahteraan para pekerja kita.
para pekerja kita ini kelas menengah yang masif. Kalau mereka kesejahteraannya meningkat, otomatis kan daya beli akan naik. Persoalannya sekarang, teman-temannya Mbak Yani sanggup nggak bayar itu? Nah, supaya teman-temannya Mbak Yani sanggup bayar, nah itu kita harus ciptakan akuarium supaya teman-teman Mbak Yani ini sanggup bisa tumbuh. Ya, beberapa industri bisa tumbuh, telekomunikasi bisa. Kemudian industri Kalau industri padat modal mungkin nggak isu ya, betul, kenaikan pegawai ya. Tapi kalau industri padat karya, wah itu setengah mati. Ya, gitu. Baik, itu Ibu ditahan dulu ya, setengah mati ditahan. Kita harus jeda dulu. Nanti kita lanjutkan ya, kita elaborasi lebih dalam lagi ya. Pemirsa, kami segera kembali usai jeda. Ekonomi Indonesia sepanjang 2024 tidak baik-baik saja. Sejumlah industri, terutama padat karya seperti tekstil dan produk tekstil mengalami situasi gawat darurat. Hal ini terlihat dari banyaknya pabrik tekstil yang tutup ataupun melakukan relokasi pabrik. Menurut data Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, dalam 2 tahun terakhir, 60 perusahaan tekstil dalam negeri terguncang. 34 diantaranya perusahaan tutup dan berhenti beroperasi. Sisanya melakukan efisiensi dengan pengurangan tenaga kerja, perumahan karyawan, hingga relokasi. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Jemi Kartiwa Sastra Atmaja mengatakan, lesunya industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia akibat menurunnya daya beli global, geopolitik yang memanas, hingga membanjirnya produk Cina di dalam negeri. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya. China overproduction diakibatkan oleh daya beli berbagai negara yang turun. Ya, kalau kita bersaing dengan produk upgrade, kita bisa bersaing. Kalau harus melawan dengan produk-produk sisa, pasti kita tidak bisa melawan. Jangan sampai Indonesia menjadi dumping heaven. Jadi produk-produk yang tidak terjual atau stock lot yang di berbagai negara dibuang ke Indonesia. Hal senada disampaikan Ketua Umum Pengusaha Konveksi Berkarya, Nandi Herdiaman. Sebulan 2 bulan mungkin mesin-mesin yang atau kami yang 70% ini udah mati. Mau seperti apa pengangguran? Mohon maaf pimpinan, kenapa sekarang terjadi kepada tekstil pimpinan? Terpengaruh dikarenakan kami udah mati dari COVID. Jadi kami para pelaku UKM, khususnya mungkin yang di Jawa Barat itu udah kolab. Barulah terdampak sekarang kepada tekstil. Mohon untuk pengajian silakan, tapi tindakan untuk melindungi kami harus segera pimpinan, dikarenakan kami ini padat karya. Terima kasih. Saat ini ratusan ribu buruh di industri kecil menengah sektor tekstil dan produk tekstil kehilangan pekerjaan. Maraknya impor tekstil ilegal membuat pelaku usaha kecil sulit bersaing. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga terang-terangan mengatakan bahwa banjir penyelundupan produk impor ke Indonesia didominasi oleh produk tekstil. Hal ini meresahkan masyarakat dan mengancam puluhan pabrik tekstil hingga pelaku UMKM. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, sejak awal Januari hingga Desember 2024, lebih dari 80.000 orang terkena PHK. Lalu bagaimana nasibnya di tahun 2025?